Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sahabat semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini saya akan membacakan kata mutiara hikam yang ke-171. Rubbama dakhala riya'u 'alaika min haitsu la yangdurul khalqu ilaika. Terkadang riya itu bisa masuk pada dirimu, tapi makhluk lain tidak mengetahui. Riya itu apa? Riya talabul mizzati indan nasi wa qasada dzalika bi amalin sholihin. Yang dimaksud riya adalah mencari kedudukan, mencari ketenaran, mencari keistimewaan, cari nama di sisi manusia. Tapi orientasi itu dengan diamalin solihin, dengan melakukan perbuatan-perbuatan baik. Melakukan perbuatan baik tapi orientasi untuk dirinya dianggap baik oleh manusia lain. Sawa ungkana dzalikal amalu dzahirun linnasi, baik itu amalnya itu kelihatan manusia lain, bahwa al-ghalibu al-khafiyan anhum, yang biasa itu yang kelihatan, atau amal yang tidak terlihat seperti puasa siapa yang tahu, di hadapan orang lain nggak makan, tapi di tempat lain sepi dia makan, amal nggak kelihatan. Faqad yakunu riya'u fil amali al khafil. Terkadang riya itu terjadi di amal yang rahasia. Fa yadkhulu riya'u 'alaika haitsu la yanduru ahadun ilaika. Terkadang riya itu masuk dalam diri kita gak lihat, nggak mengetahui, nggak merasa bahwasanya itu riya. Wa hadza as'abu minal awal li'annahu akhfa min tabibin namli kama fil hadis. Nah, yang kedua yang lebih samar ini lebih sulit untuk diobati karena lebih samar dari semut hitam, semut kecil, sebagaimana di hadis. Maka orang alim ma'rifat mengatakan istahatu fi izalati raya'i min qalbi bi kulli hailatin fama zaltuhu min jihatin hatta tubtu min ukhra min haitsu la adunnuhu. Saya ini sudah berjuang mati-matian, bersungguh-sungguh untuk menghilangkan riya dalam hatiku dengan berbagai macam cara, tapi saya tidak bisa menghilangkannya dari satu arah saja. Lalu saya bertobat dari arah yang lain yang saya tidak menyangka-nyangkanya. Jadi menutupi segala arah yang ia tidak sangka, apakah dari sini, apakah dari yang hal lain. Min adami riyai man ro'a al-ata wal man'i wad darar wan naf'i minal khalqi. Jadi riya yang agung itu pada siapa yang melihat pemberian, penolakan, manfaat, mudarat itu dari makhluk. Nah, itu riya yang lebih sulit lagi. Wa qala ba'dhum asam riya salasatun kulluha illatun fitin. Mereka mengatakan riya itu dibagi tiga, semuanya itu berbahaya bagi agama seseorang. Agama itu yaitu hubungan rohani kepada Tuhan, itu agama. Tapi yang dohir ini juga berbahaya,
pada hubungan yang di dalam itu tadi. Wa huwa a'dhamuha. Pertama, ayat sudah bi amalihi al khalqa. Yang pertama, beramal orientasi tujuannya pada makhluk, walau lahum lam ya'mal. Jika tidak ada makhluk, ya tidak beramal, berbuat baik, ya karena memperlihatkan diri pada orang lain bahwa dirinya baik, biar dilihat orang lain dirinya baik. Jika tidak ada makhluk itu tidak beramal. Itu yang pertama. Asani ayat malab lil madhah wasana walau lam ya'lam hunnas. Tapi yang kedua, beramal supaya dipuji, dapat pujian dari orang lain. Jika tidak dapat pujian, tidak beramal. Itu yang kedua. Wasa asal itu ay'amalu lillahi wa yarju ala amalihi asaba wa raf'al iqab. Yang ketiga, beramal dengan berharap dari amalnya itu mendapat pahala dan dijauhkan dari dosa. Wahadan nau jayyidun min wajhi ma'lulin min wajhin indal arifin riya wa inda amat muslimin ikhlas. Dan yang ini itu lebih sulit lagi bagi orang ahli ma'rifat, itu masuk riya. Beramal tujuannya cari pahala dan terhindar dari dosa, itu bagi orang ahli ma'rifat riya. Tetapi bagi orang umumnya orang muslim itu masuk ikhlas. Wal amalu sholihu yarfa'u, dengan Al-Quran itu amal soleh yang diangkat sampai Allah diterima oleh Allah. Yang bagaimana itu ya? Yang wa asalimu minar riya' dhahiran wa batinan, yang amal soleh yang selamat dari riya. Jadi tidak ada tujuan apa-apa beramal itu, cuma ilahi anta maksudi wa ridho kamatul bihala, hanya ridhomu ya Allah yang kutuju dan kau yang kucari. Itu kalau ada orientasi tujuan tertentu baik zahir atau batin, itu namanya riya. Dan amal soleh yang disebut di ayat tadi yang selamat, yaitu amal yang selamat dari riya secara zahir dan batin. Bihaitsulah yuridu amiluhu khadzan dunyawiyan wala ukhrawiyan. Bagaimana? Yaitu sekira orang yang beramal itu tidak berharap bagian dunia dan tidak juga berharap bagian akhirat. Jadi orientasinya bukan dunia dan bukan akhirat. Lah terus banyakkan para ustadz itu, ya saya doakan semoga yang sedekah rezekinya berlimpah, umurnya panjang, mari ngono, cepat naik haji, anaknya cepat dapat momongan, dapat gandengan, dan terus-terusnya seperti itu, malah memupuk pada, nah itu orientasi pada riya. Bukan malah membersihkan, malah nyampah di dalam hati, malah amalnya tidak murni, tidak soleh, tidak diterima. Walil mura'i alamatun la yakhfa. Bagi orang yang riya ada alamat-alamat yang tidak samar. Minhanas nasatuhu fil khalwah wa kaslu fil khalwah. Nasatu fil jalwah wa kaslu fil khalwah, yaitu dia semangat kalau di dalam perkumpulan orang-orang, tapi malas ketika sendirian. Nah itu salah satu. Jadi kita kalau sendirian malas, berarti itu
alamat riya amalnya, au itqanil amal haitsu yarahun nas wa tasahiluhu haitsu la yarahu illallah, atau amalnya itu kuat, semangat tatkala manusia lain melihat, tapi ketika tidak ada yang lihat, yang lihat cuma Allah sendiri, malas dia. Faminha iltisamuhu biqalbi tauqirin nas lahu wa ta'zimihi nusari ihim ila qada'i hawaijihi. Dan tanda-tanda yang lain orang beramal itu karena riya, yaitu hatinya dengan amal tersebut menginginkan supaya dianggap manusia. Oh, aku loh gini diagungkan manusia. Berharap memewe wong rezekinya lancar. Bila kita perlu juga diwewehi wong. Nah, dan seterusnya seperti itu. Wa idza qasara ahadun fi haqi alladhi yastahiqu inda nafsi istab'ada dzalika wastankarahu. Tatkala dia beramal kemudian yang ia harapkan, merasa dia berhak untuk mendapatkan, wis takei sering takei bolak-balik dadaan, di saat malah kok nyakiti hatiku, gak rumangsa blas ya mon yang mene diapii, gak apa dibalas dengan air toba, dikasih susu dibalas dengan air toba. Nah, kebanyakan kita gitu, kita memberi orang lain buat orang lain, kalau dia tidak sesuai saja kita sakit hati, kita menjauh dari mereka dan mengingkari. Nah, itu berarti amal kita masih riya. Yang ikhlas bagaimana ya? Kita kalau sudah memberi pada orang lain ya kayak meludah, masa mau dijilat lagi? Ya nggak mau. Walaupun diolok-olok, walaupun dilem, ya tetap lanjut. Ya seperti itu. Lah itu perlu latihan hatinya untuk membersihkan itu. Nah, ada metodologi untuk membersihkan hati itu, namanya thariqah. Metodologi jalan dan cara untuk membersihkan hati. Kalau fikih itu kaidah-kaidah amal luar. Nah, kalau ilmunya ilmu tasawuf, orangnya namanya orang